Selamat datang kembali di channel Everyday Indonesia, channel buat Anda belajar bahasa Indonesia sehari-hari. Hari ini kita akan berbicara mengenai profesi atau pekerjaan. Seperti biasa, kita akan bertemu dengan beberapa orang untuk bertanya pada mereka apa profesi mereka dan apa hal yang mereka sukai dari profesi tersebut. Mari kita temui mereka. Apa pekerjaan Anda? Saat ini saya bekerja sebagai fundraising manager di salah satu organisasi non-profit yang fokus untuk membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera menyelesaikan pendidikan mereka. Saya seorang teknisi, saya di around, jadi dari mechanical, electrical, plumbing, sipil. Kalau sekarang ngacara, pensiunan banyak acara. Jadi secara officially aku udah pensiun, tapi aku banyak kegiatan. Berusaha untuk mengisi banyak kegiatan. Tolong cerita satu atau dua kegiatan dari sekian banyak kegiatan. Boleh, yang paling sering aja ya. Yang paling sering tuh sekarang aku kerjain proyek pengentasan kemiskinan through digitalisasi. Jadi fundamentalnya semua transaksi yang dilakukan tuh semuanya pakai barcode. Halo, nama saya Sarah. Saya bekerja sebagai admin di salah satu sekolah musik di Jakarta. Saya biasanya mengingatkan jadwal kepada guru-guru dan orang tua murid. Saya India, saya sekarang menjadi guru bahasa Inggris di suatu lembaga bahasa. Ya, saya mengajar beberapa kelas. Saya mengajar English Conversation, kemudian ada juga Business English. Tapi saya juga sering mengajar kelas-kelas bahasa, penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke Indonesia. Saya juga sebagai penerjemah. Saya bekerja sebagai admin dan resepsionis di suatu klinik gigi. Pengawas sama mandor, Bu, sama belanja, Bu. Belanja bahan-bahannya, materialnya. Apa yang Anda sukai dari pekerjaan ini? Saya suka karena saya bisa lebih dekat membantu anak-anak di Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Saya juga senang untuk mengajak banyak beberapa perusahaan ataupun instansi pemerintah untuk kolaborasi, yang mana nantinya tujuannya adalah membantu anak-anak di Indonesia menyelesaikan pendidikan mereka. Pekerjaan saya hampir semuanya saya sukai yang berbentuk kerja. Yang tidak disukai mengalami trouble yang tidak bisa saya selesaikan. Yang menyenangkan tuh bisa traveling, bisa ketemu generasi by generasi, banyak banget generasi yang bisa terlibat di dalamnya, dari generasi atas sampai generasi bawah, artinya dari usia ya. Terus ada salah satu kegiatan aku juga di mana aku betul-betul bisa mengenal, ngajar, salah satunya kan SLB, ngurusin sekolah luar biasa. Bagaimana kita tuh berkomunikasi dengan anak-anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus. Yang saya suka ialah kita tuh nggak boleh men-set kepala kita bahwa yang namanya anak ABK tuh pasti susah, pasti nggak bisa. Nggak. Kalau kita mempersiapkan yang kita mau lakukan apa, udah pasti mereka bisa lakukan. Dalam batasan kemampuan mereka loh ya. Kita nggak bisa terlalu tinggi-tinggi seperti itu. Karena ini bukan umum kan, anak berkebutuhan khusus, tapi menganggap mereka juga sebagai ciptaan Tuhan yang sama dengan kita, punya kebutuhan yang sama kita, dan tujuan saya tuh mengajarkan mereka untuk bisa mandiri aja, mereka bisa bekerja walaupun dalam kapasitas yang sangat terbatas. Itu yang suka. Yang paling menyenangkan adalah ketika saya bertemu dengan murid-murid. Iya, menurut saya menjadi guru itu sangat menyenangkan karena bisa berinteraksi dengan murid-murid, peserta didik saya. Tetapi memang kalau kelas online itu ada keterbatasannya ya, tidak bisa berinteraksi secara lebih dekat, lebih personal dengan murid-murid.
Senangnya itu gini Bu, kalau ada yang minta kerjaan itu kita bisa ngasih Bu. Jadi kalau ada teman minta, Mas minta kerja, itu kita siap membantu gitu. Kalau ada kerjaan kan itu membuat kita bangga tersendiri gitu. Yang membuat saya senang dalam bekerja di sini adalah ketika teman-temannya cukup suportif dan atasan saya juga mendukung untuk kemajuan karir saya. Kemudian ketika saya memfollow up pasien dan mereka menjawab tidak ada keluhan, itu membuat saya senang. Terima kasih. Sama-sama. Kita telah bertemu beberapa orang dengan pekerjaan yang berbeda. Seorang fundraising manager di sebuah organisasi non-profit, seorang teknisi, seorang pengacara, bukan dalam arti sesungguhnya, tetapi singkatan bernada humor dari pensiunan banyak acara. Seorang staf admin di sebuah sekolah musik, seorang guru di sebuah lembaga bahasa, seorang staf admin dan resepsionis di sebuah klinik gigi, dan seorang mandor bangunan. Sekarang silahkan tulis di kolom komentar, profesi saya adalah titik-titik-titik, atau saya bekerja sebagai titik-titik-titik. Bila Anda belum tahu sebutan profesi Anda dalam bahasa Indonesia, tidak apa, tulis saja dalam bahasa Inggris. Saya akan membantu Anda menemukan istilah atau persamaan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.